the door and just leave you cold. When I come back, you've heated up the South Pole. You see my body rush for the escape, while my heart wants to stay. Selamat pagi, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu di pokok bahasan yang baru, yaitu atom dan radioaktivitas. Atom dan radioaktivitas. Mungkin di bab ini kamu sudah mempelajarinya di pelajaran kimia. Jadi ada sedikit hubungannya pelajaran kimia dan fisika di bagian materi ini, yaitu atom dan radioaktivitas. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas khusus masalah atau mengenai atom. Nah, yang pertama atom, kita lihat di bagian definisinya. Atom itu merupakan bagian terkecil suatu elemen yang merupakan suatu partikel netral, di mana jumlah muatan listrik positif dan negatifnya adalah sama. Ya, bagian terkecil dari suatu elemen yang merupakan suatu partikel netral, di mana muatan positif dan negatifnya sama. Perkembangan untuk model atom dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1910, kemudian oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 dan Niels Bohr pada tahun 1913. Nah, untuk masing-masing model atom oleh penemunya ini, yaitu J.J. Thomson, Ernest Rutherford, dan Niels Bohr, kita lihat berikutnya. Yang pertama, penemuan atom oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson mengemukakan bahwa atom seperti bola yang mengandung muatan positif tersebar secara merata di seluruh volume bola. Elektron yang bermuatan negatif berkeliaran di dalam bola yang bermuatan positif. Nah, kita lihat gambarnya tadi, atom mengandung muatan positif, ya, ini dia yang tersebar merata pada volume bola, sedangkan elektronnya bergerak bebas, ya, bergerak bebas di dalam bola yang bermuatan positif ini. Selanjutnya, model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa bagian luar dibatasi elektron, sedangkan bagian tengah terdapat inti yang bermuatan positif. Kemudian Ernest Rutherford mengungkapkan bahwa pada model atomnya terdapat gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Sebagai bukti dari adanya gaya tarik-menarik antara inti dan elektron, Rutherford membuat buktinya dalam penembakan lempeng logam dengan sinar radioaktif zat polonium tampak pada peristiwa hamburannya. Jadi adalah gambar dari model atom oleh Rutherford. Nah, jadi muatan positif yang merupakan inti, kemudian elektronnya adalah merupakan bagian luar, ya. Intinya adalah bermuatan positif dan elektron merupakan bagian luarnya. Kemudian model atom yang ditemukan atau dikemukakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr mengungkapkan bahwa hampir sama dengan model atom Niels Bohr hampir sama dengan Rutherford. Yang membedakan adalah di bagian lintasannya. Nah, Niels Bohr mengemukakan yang pertama, elektron dalam gerakannya mengelilingi inti hanya mungkin apabila memiliki momentum sudut sebesar L sama dengan N kali H. N itu adalah bilangan kuantum dasar dan Ha adalah konstanta Planck yang nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian elektron-elektron bergerak dalam lintasan stasioner tanpa memancarkan energi. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain sambil memancarkan atau menyerap energi
berupa gelombang elektromagnetik. Jadi ini kepanjangan dari gelombang elektromagnetik yang besarnya delta E sama dengan H kali F. Delta E sama dengan H kali F, di mana delta E adalah perbedaan energi kedua lintasan dan F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik. Ya, frekuensi gelombang elektromagnetik, dan H adalah konstanta Planck. Ini adalah model atom oleh Niels Bohr. Pada inti adalah bermuatan positif, kemudian elektron-elektron bergerak dalam lintasan stasioner tanpa memancarkan energi. Kemudian untuk inti atom, ya, inti atom terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan, yang pertama adalah elektron yang bermuatan negatif, kemudian proton muatan positif, dan neutron adalah muatan netral. Jumlah proton dengan simbol Z sama dengan jumlah elektron, dan jumlah neutron disimbolkan dengan N. Nah, untuk suatu nuklida atau nukleon, jumlah nukleon A sama dengan Z tambah N. Penulisan suatu nuklida atau unsur dituliskan dengan X, A, Z, X, A, Z, atau X, A, Z-nya sejajar, ya. Jadi ini penulisan dalam suatu unsur ini sama. Kemudian jenis-jenis atom. Yang pertama adalah isotop. Isotop adalah jumlah proton sama tapi neutronnya berbeda. Sebagai contoh, deuterium ya dengan simbol H21 dan tritium dengan simbol H31. Kemudian isobar adalah jumlah nukleon sama. Contohnya H31 dan H32. Kemudian isoton adalah jumlah neutronnya sama. Contohnya H31, hidrogen 31 dan hidrogen 32. Muatan dan massa bagian atom. Muatan elektron, kemudian massa 1 elektron. Kemudian di sini muatan 1 proton sama dengan muatan 1 elektron dan massa protonnya, dan selanjutnya muatan 1 neutron adalah 0. Dan massa 1 neutron sama dengan massa 1 proton. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.